782 triliun utang baru. Masa depan ekonomi Indonesia terancam. Isu mengenai rencana pemerintah menambah utang hingga 782 triliun rupiah kembali menjadi sorotan publik. Angka sebesar itu tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah Indonesia masih aman secara ekonomi? Apakah penambahan utang ini justru bisa membebani generasi mendatang? Mari kita bahas lebih dalam. Kenapa pemerintah harus nambah utang? Utang negara biasanya digunakan untuk menutup defisit APBN. Defisit muncul ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang masuk, misalnya dari pajak atau penerimaan negara lainnya. Tambahan utang ini rencananya akan dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga transportasi publik. Kedua, mendukung program sosial seperti bantuan langsung tunai atau subsidi energi. Ketiga, mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjaga daya beli masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah memandang utang bukan semata beban, tapi sebagai alat untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Apakah angka 782 rupiah triliun itu besar? Sekilas, angka 782 triliun memang terlihat sangat besar. Namun, ukuran aman atau tidaknya utang tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan dibandingkan dengan produk domestik bruto. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang terhadap PDB adalah 60%. Saat ini, utang Indonesia masih di kisaran 38-40% dari PDB, sehingga secara hukum dan teori ekonomi masih tergolong aman. Sebagai perbandingan, Jepang punya utang lebih dari 200% dari PDB, tapi ekonominya tetap berjalan. Selain itu, Amerika Serikat juga punya utang di atas 120% PDB. Namun tentu saja, perbandingan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berutang tanpa batas karena kapasitas ekonomi tiap negara berbeda. Risiko jika utang terlalu besar, meski masih dalam batas aman, tambahan utang tetap punya risiko yang harus diwaspadai, seperti beban pembayaran bunga dan cicilan yang makin besar setiap tahun. Ruang fiskal makin sempit, sehingga APBN lebih banyak tersedot untuk bayar utang daripada membiayai program pembangunan. Ketergantungan pada investor asing. Jika sebagian besar utang dipegang pihak luar negeri, risiko kurs dan inflasi, terutama jika utang berbentuk valuta asing, jadi masih aman atau tidak? Jawabannya, sementara ini masih aman, karena rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah 60%. Namun, yang perlu dicermati adalah penggunaan utangnya. Jika benar-benar dipakai untuk proyek produktif yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, utang bisa menjadi leverage positif. Sebaliknya, kalau utang dipakai untuk hal yang tidak produktif atau hanya menambal defisit rutin tanpa ada hasil jangka panjang, maka risiko jebakan utang bisa semakin nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.